Masya Allah, panas sekali tempat ini. Masya Allah, mengingatkan kita pada kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail ini. Masya Allah. Sahabat sekalian, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika hijrah bersama ibu Nabi Ismail, Hajar, dari kota Palestina menuju kota Mekah. Tahu tidak, kota Mekah pada saat itu belum ada bangunan sama sekali. Suasananya Masya Allah, cuma padang pasir, pepohonan yang sangat jarang sekali. Sesampainya di kota Mekah, ketika sudah berjalan ratusan kilometer, Nabi Ismail beserta ibunya Hajar ditinggalkan di bawah pohon besar. Kemudian Nabi Ibrahim pun pergi meninggalkan mereka tanpa berkata-kata sama sekali. Istrinya Hajar pun bertanya kepada beliau, "Wahai Ibrahim, kenapa engkau meninggalkan kami di tempat yang tiada orang dan tiada apa-apa sama sekali seperti ini?" Nabi Ibrahim tidak menjawab sama sekali. Hajar pun bertanya kembali, "Wahai Ibrahim, kenapa engkau meninggalkan kami di tempat yang tidak ada apa-apa, tidak ada orang sama sekali?" Nabi Ibrahim pun tidak menjawab sama sekali. Sampai Hajar pun bertanya kepada beliau, "Wahai Ibrahim, apakah perbuatan ini adalah perintah dari Allah Ta'ala?" Nabi Ibrahim pun menjawab, "Iya, ini adalah perintah dari Allah Ta'ala." Hajar pun berkata, "Kalau begitu, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami." Ketika Ibrahim sudah sampai di tempat yang bernama Saniyah, Ibrahim pun membalikkan badannya dan berdoa kepada Allah Ta'ala, "Wahai Rabb kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah, yang dihormati. Wahai Rabb kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan diberi rezekilah mereka buah-buahan, dan mudah-mudahan mereka bersyukur." Ketika Hajar sudah ditinggalkan di bawah pohon beserta putranya Ismail, Hajar pun meminum minuman dari minuman yang telah ditinggalkan oleh Ibrahim. Namun setelah beberapa lama minuman itu habis. Hajar kehausan. Begitu pula Ismail, si bayi kecil, dia kehausan, dia menangis. Karena Hajar panik, Hajar pun pergi ke lereng bukit Sofa. Dia berlari ke sana dengan kepayahan. Ketika di Sofa dia melihat apakah ada orang. Ternyata dilihat tidak ada orang. Dia pun pergi ke Bukit Marwa, lari ke sana. Ketika dilihat dari atas Bukit Marwa, apakah ada orang? Ternyata tidak ada orang. Hajar pun susah payah kembali dari Bukit Sofa ke Bukit Marwa sebanyak 7 kali.
Dan Hajar pun kembali ke Ismail. Melihat Ismail yang kepayahan, Allah Ta'ala mengutus Jibril untuk memukul tanah yang ada di sebelahnya Ismail. Ketika tanah tersebut dipukul, keluarlah air yang sangat bening, yang sangat jernih. Hajar pun bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika kafilah Jurhum dari arah Kadak, mereka datang. Mereka melihat, banyak sekali burung-burung di sana. Pasti ada sumber air di sana. Akhirnya mereka datang ke situ. Ternyata benar. Mereka melihat ada sumber air, kolam yang sangat besar, bening. Di situ ada Hajar beserta putranya Ismail. Mereka pun bertanya, dari mana sumber air ini? Hajar pun menceritakan sumber asal air tersebut. Kemudian mereka minta izin kepada Hajar, bolehkah kami tinggal di sini? Hajar pun mengizinkan, silahkan. Tapi dengan syarat, kalian tidak boleh menguasai Zam-Zam ini. Ismail pun tumbuh besar di kalangan Bani Jurhum. Hajar pun mendidik Ismail dengan didikan yang luar biasa, sehingga menjadi pemuda yang soleh, pemuda yang taat kepada orang tua, pemuda yang dibanggakan oleh kedua orang tuanya. Sesekali waktu, Ibrahim pun mengunjungi Ismail dan Hajar untuk menenangkan hati mereka. Pada suatu saat, Ibrahim pun bermimpi menyembelih Ismail. Ya Allah, anak yang dia bangga-banggakan, anak satu-satunya yang dia harapkan, bermimpi disembelih. Karena mimpi seorang nabi adalah wahyu, maka dia pun ingin melaksanakannya. Namun dia mengatakannya kepada anaknya terlebih dahulu. Wahai anakku, aku bermimpi menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Apa yang dikatakan Ismail? Ismail pun mengatakan, wahai ayahku, kalau itu perintah Allah, maka laksanakanlah. Maka engkau akan menemui aku termasuk orang-orang yang sabar. Masya Allah, seorang anak diminta orang tuanya mau disembelih. Ternyata ketika itu perintah Allah, dia menyetujuinya. Masya Allah. Ketika nyata apa yang telah mereka sepakati, akhirnya Ibrahim pun membawa Ismail ke Mina dengan rasa gundah gulana, dengan rasa sedih yang bercampur aduk. Seorang bapak ingin menyembelih putranya, namun itu semua dilakukan atas kesabaran Allah Ta'ala. Akhirnya Ibrahim pun meletakkan Ismail di atas bebatuan dan menghunuskan pedang yang telah diasahnya. Ismail dengan kesabaran yang begitu luar biasanya, tanpa berontak sama sekali, karena dia tahu bahwa ini adalah perintah Allah. Dia sabar atas apa yang dia lakukan. Dia menerima, dia diam ketika hunusan pedang tersebut menempel di lehernya. Akhirnya melihat kesabaran Nabi Ibrahim dan putranya Ismail, Allah pun memerintahkan Jibril
untuk menghentikan perbuatan itu dan mengganti Ismail dengan seekor sembelihan yang besar, seekor sembelihan yang besar, domba. Dalam surat As-Saffat dikatakan, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. As-Saffat ayat 107. Demikianlah Allah Ta'ala memberi ujian demi ujian kepada Ibrahim dan Ismail. Ketika mereka kembali dari Mina, Hajar pun menyambut mereka dengan sukacita yang luar biasa. Sahabat sekalian, lihatlah kisah mereka. Yang pertama, lihatlah ketaatan seorang anak bernama Ismail. Ketaatan yang begitu luar biasa. Ketika dia diperintahkan untuk taat kepada Allah, apapun yang dia perintahkan kepadanya, dia akan laksanakan. Begitu juga, lihatlah kesolehan seorang Hajar, seorang istri yang solihah, yang dikatakan suaminya kalau itu suatu ketaatan kepada Allah, maka dia akan melaksanakannya dan dia bertawakal kepada Allah. Lihatlah kisah Ibrahim. Ketika Ibrahim diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih putranya yang tercinta, dia sabar atas perintah itu. Dia sabar atas perintah yang telah diberikan Allah kepadanya. Sahabat sekalian, begitu seharusnya seorang mukmin. Mukmin yang terbaik adalah ketika dia diberi nikmat oleh Allah Ta'ala, dia bersyukur. Ya Allah, ini adalah nikmat-Mu. Dan ketika dia diberi cobaan oleh Allah Ta'ala, dia bersabar. Syukur dan sabar. Itulah ciri mukmin sejati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idul Adha 1441 Hijriah. Anak-anakku sekalian, mari kita teladani Nabi Ibrahim alaihissalam beserta putranya Nabi Ismail alaihissalam. Kesolehan, ketaatan, kesabaran, dan juga keikhlasan dari para nabi tersebut dalam menerima perintah Allah. Kami segenap keluarga besar SD Islam Pangeran Diponegoro mengucapkan Selamat Idul Adha 1441 Hijriah. Tetap sehat, tetap semangat belajar dari rumah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Idul Adha 1441 Hijriah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La